Untuk memperbarui informasi mengenai kasus ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Serka Kamita, Babinsa Desa Cisontrol. Selamat malam, Pak Kamita. Halo, selamat malam. Mbak, audio nggak nyambung, Mbak. Ya, Serka Kamita, Babinsa Desa Cisontrol, kami masih berupaya untuk memperbaiki hubungan komunikasi pemirsa untuk mengetahui bagaimana perkembangan ataupun juga penanganan dari kasus mutilasi di Ciamis, Jawa Barat ini, karena nanti tentunya usai jeda kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog. Mbak Hanifah, selamat malam. Selamat malam, Mbak Ken. Ya, Mbak Hanifah, tentu kalau kita melihat situasi sekarang ini terjadi beberapa waktu terakhir, miris sekali Mbak mendengarkan bagaimana aksi-aksi pembunuhan sadis dilakukan oleh orang-orang terdekat dari pelaku kepada korban. Ini sebenarnya apa yang tengah terjadi di masyarakat kita, Mbak Hanifah? Oke, menarik sekali. Kenapa pelakunya adalah orang terdekat korban? Jadi ternyata ada beberapa literatur yang menyampaikan pelaku itu 80% orang terdekat, 20% baru orang lain. Karena apa? Karena mereka sudah mengukur seberapa kekuatan dari korban itu maupun seberapa kekuatan dari dirinya sendiri. Menarik nih Mbak, sampai situ dulu karena nanti selengkapnya akan kita bahas usai jeda pemirsa. Untuk Anda kami kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Tentu kita masih membahas sejumlah permasalahan kasus pembunuhan sadis yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk juga yang menjadi sorotan ini yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Nah, kita akan coba barui dulu bagaimana sejauh ini penanganan kasus tersebut bersama dengan Serka Kamita, Babinsa Desa Cisontrol, sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam, Pak Serka Kamita. Selamat malam, Mbak Ken. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pada saat peristiwa terjadi juga mengetahui Pak seperti apa sebenarnya? Mohon izin Mbak Ken, saya akan menjelaskan faktanya di lapangan dari mulai saya 7.30 di rumah kan, biasa rutinitas. Kemudian saya mendapatkan telepon dari Pak Kadus Dusun Sindang Jaya, Cimeong, lokasi TKP dan kasih pemerintahan Desa Cisontrol pada 7.30. Kemudian saya setelah mendapatkan informasi, saya langsung ke TKP, Mbak. Demikian, Mbak. Oke. Nah, pada saat sampai di TKP, Pak, seperti apa kondisi yang ditemui? Mohon izin, Mbak. Sebelumnya mohon izin, Mbak, saya mengucapkan dulu belasungkawa, Mbak, ya. Ya. Ke pihak korban. Mohon izin, Mbak. Saya pribadi dan keluarga besar Koramil 13 Kelurahan Cah, Kodim 0613 Ciamis mengucapkan belasungkawa kepada korban di Dusun Sindang Jaya. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, dan diberikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya. Demikian, Mbak. Ya, Pak, lalu pada saat sampai di TKP, apa yang didapati oleh Pak Serka Kamita di sana? Setelah saya di TKP, ada sekitar 15 menit saya ke TKP. Kemudian sebelum ke TKP, saya berjumpa dengan warga yang sudah berkerumun dan membawa alat-alat penjaga diri, ya seperti pentungan, mungkin bayar, seperti itu kan banyak. Nah, setelah itu saya tanyakan kepada warga, ini ada apa Pak sebenarnya? Nah, ada warga yang menjawab, Pak, lihat aja ke pos ronda, nanti di situ Bapak akan tahu, katanya kan. Nah, saya kan penasaran. Kemudian saya berjalan kaki menuju ke pos ronda tersebut, Mbak. Nah, setelah saya sampai ke pos ronda, saya alangkah terkejutnya, Mbak. Di situ saya melihat ada potongan kaki, Mbak. Sontak saya pribadi merasa apa namanya, Mbak, kalau sudah melihat ada potongan jasad itu, Mbak, ya. Kita manusia biasa pasti merasa pusing kan, merasa kaget gitu, Mbak.
Ya, Pak, apa yang diketahui oleh Pak Serka Kamita sendiri? Kenapa kemudian pelaku ini tega memutilasi istrinya? Nah, mohon izin menjawab, Mbak. Saya kan sebelum mendapatkan informasi yang enggak dan melihat TKP acak kaki, kan, saya belum pasti bahwa pelakunya siapa, Mbak. Nah, saya coba menanyakan lagi ke warga. Saya tanyakan, ini siapa pelakunya, kan gitu. Nah, ada warga juga yang ngomong, Pak, nanti juga datang, Pak, lihat. Setelah saya lihat ada sekitar 2 menit lah, itu korban datang dengan membawa potongan lagi, Mbak, potongan tangan gitu, Mbak. Pelaku datang saya dengan membawa, membawa ini tangan di ininya kan menggotong gini, Mbak, bawa tangan kan. Saya di situ, wah, berarti benar, dengan tangan kiri bawa pisau, tangan kanan membawa potongan tangan gitu, Mbak. Baik, Pak, kemudian sempat ada informasi kenapa pelaku tega melakukan aksi tersebut, memutilasi istrinya? Kalau sejauh itu, Mbak, saya pribadi kan belum mendalami ya, Mbak ya. Dalam arti itu mungkin saya boleh mengetahui, tetapi kan saya harus menggali dulu, Mbak. Dan itu kan ada kewenangan dari pihak kepolisian. Hanya saya di TKP tersebut, bagaimana caranya si pelaku bisa saya amankan dan tidak mengganggu yang lain gitu, Mbak. Sempat ada kalimat-kalimat yang dilontarkan atau diungkapkan oleh pelaku tidak, Pak, pada saat proses diamankan tersebut? Nah, proses itu kan berjalan alot, Pak, sangat menegangkan itu, Mbak. Nah, saya pada saat itu ngomong ke masyarakat, sudah, saya akan ngambil keputusan. Jangan daripada berlanjut, sudah saya ngambil keputusan. Jangan dulu bergerak atau memburu pelaku, ya kan? Saya akan memediasi pelaku, mudah-mudahan si pelaku itu sadar gitu, Mbak. Oke, baik. Ya, baik Pak Serka Kamita, ditahan dulu, tentu mungkin masih ada beberapa informasi yang kita juga ingin tahu sebenarnya seperti apa di lokasi sebenarnya. Kita kembali dulu ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, tadi terakhir kan mungkin juga kita sudah mendengarkan ya Mbak penjelasan sebenarnya yang terjadi di lokasi itu seperti apa. Tadi Mbak Hanifah juga sempat bilang dan menjelaskan mengenai ini kenapa yang sering terjadi justru kerabat terdekatnya sendiri, suami kepada istri. Seperti apa Mbak Hanifah tadi? Jadi begini, kan kita melihat dulu ya sebetulnya latar belakang pelaku melakukan pembunuhan ini apa gitu. Apakah ada faktor ekonomi atau ada pengendalian diri yang kurang atau kedudukan yang mau diambil gitu. Atau sebetulnya ada dua sih motif itu. Yang pertama karena emosional, yang kedua karena instrumental. Instrumental itu mendapatkan sesuatu, tapi dalam hal ini kan tidak ada sama sekali. Berarti ini murni secara emosional. Nah, emosional karena apa gitu. Saya justru ingin menyoroti kenapa dia sampai membawa potongan itu ke tetangga. Padahal harusnya, lazimnya ketika dia memutilasi itu harapannya untuk menghilangkan barang bukti. Ini dia melakukan kepada orang lain, menunjukkan kepada orang lain itu kan berefek pada ketakutan masyarakat gitu. Artinya apa? Apakah dia kepengen menyebarkan ketakutan itu kepada masyarakat karena ketakutannya dia sendiri menghadapi permasalahan hidup ini yang tidak bisa dikendalikan. Ini yang harus kita ketahui sehingga ini jadi PR lagi untuk memeriksa kesehatan jiwa, kesehatan mental dari si pelaku. Benarkah dia murni melakukan kejahatan ini karena menginginkan sesuatu atau ada kondisi-kondisi mental yang harus dibetulkan, itu harus disembuhkan. Seperti itu. Termasuk juga sempat ada informasi bahwa pelaku ini kemudian mendapatkan bisikan-bisikan gaib seperti itu Mbak. Kemudian yang men-trigger pelaku melangsungkan aksi sadisnya ini. Ini penjelasannya seperti apa? Ada sebetulnya memang, ada beberapa orang yang dia mengalami skizofren yang dia selalu mendapatkan bisikan-bisikan dari roh halus lah atau dari apapun gitu ya. Nah ini tidak bisa langsung kita terima tanpa pemeriksaan lebih lanjut dari tenaga medis gitu ya. Kalau memang seperti ini berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana mengupayakan merehabilitasi pelaku ini. Karena tidak bisa orang seperti ini tuh dimasukkan ke dalam penjara. Karena kalau dia dalam penjara dalam kondisi kesehatan mentalnya terganggu pastinya akan melukai orang lain. Ini harus kita ketahui. Nah padahal ketika dia punya kesehatan mental yang terganggu itu kan tanda-tandanya sudah ada. Berarti
orang-orang di dekatnya itu mungkin abai atau nggak paham gitu. Ini yang sering terjadi, sehingga ketika sudah terjadi pembunuhan baru kita kepikiran jangan-jangan ada kesehatan mental yang terganggu. Ini harus kita ketahui. Oke, Mbak Hanifa, itu mengenai kasus yang ada di Ciamis. Kita juga ingin tahu Pak Serka Kamita, saat ini yang Bapak ketahui bagaimana Pak kondisi dari pelaku sendiri? Kalau saya sebagai babinsanya Mbak izin menjelaskan, sebelum terjadinya kan banyak rumor yang bersangkutan begini begitu, tetapi kan sebagai babinsanya sebelum terjadi ini kan bersikap wajar saja Mbak. Saya bertemu rumahnya ngopi bareng kan pernah, dan itu tidak ada bintik-bintik hal-hal yang mencurigakan gitu Mbak. Ini Mas sebagai fakta di lapangan Mbak. Tapi kan terjadi begini, saya juga tidak mengerti Mbak, apakah ada problem keluarga atau bagaimana. Kan sejauh itu saya tidak ada kewenangan untuk mengetahui hal-hal orang lain, yang sebatas saya memantau warga saja Mbak, demikian Mbak. Baik, terima kasih Serka Kamita, Babinsa Desa Cisontrol sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Nah pemirsa, tentu usai jeda kami masih memiliki informasi untuk Anda. Masih dalam rangkaian adanya aksi pembunuhan sadis yang terjadi di mana warga Kuta Bali ini digegerkan dengan adanya pembunuhan wanita muda oleh teman kencannya di kos-kosan yang berada di Jalan Bhinneka Jati Jaya, Kuta Badung, Bali. Dan kami akan membahasnya pemirsa usai jeda, masih bersama dengan Mbak Hanifa. Kami kembali sesaat lagi.